guys, selamat datang kembali di channel Drama Club Fans. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua pada sehat ya guys. Amin. Di video kali ini kita akan bahas khususnya drama aktor ganteng Yang Yang. Sebagai aktor yang terkenal, Yang Yang tentunya punya banyak drama yang sudah dibintangi. Nah, kali ini kita bukan mau bahas semua drama yang udah dibintangi aktor Yang Yang, tapi Mimin mau rekomendasiin drama-drama aktor ganteng satu ini yang menurut Mimin paling bagus tentunya. Yuk cekidot guys, drama apa aja drama terbaik dari Yang Yang. Yang pertama adalah Love O2O. Hayo, siapa di sini yang punya pengalaman pacaran model O2O? Mimin salah satunya loh. Hahaha. O2O atau online to offline. Jadi pacarannya lewat maya dulu, lalu ketemuan guys. Ya, inilah tema drama Yang kali ini. Cekidot untuk sinopsis lengkap berikut. Drama Mandarin Love O2O merupakan drama romantis yang ditayangkan pada tanggal 22 Agustus sampai 6 September 2016. Kisah dalam Love O2O diangkat dari novel berjudul sama karya Guman dan dibintangi oleh Yang yang mulai dikenal sejak membintangi film The Left Ear. Juga aktris utamanya Zheng Xuang yang popularitasnya meroket sejak debutnya dalam drama Meteor Shower. Drama Love O2O berjumlah 30 episode menjadi salah satu drama modern Tiongkok yang paling banyak ditonton dengan lebih dari 25 miliar penayangan online. Love O2O mengisahkan dua mahasiswa populer yang jatuh cinta melalui game online RPG. Kisah dari drama Love O2O bermulai dari BWW yang diperankan oleh Zheng Xuang yang di dunia nyata adalah seorang mahasiswa tingkat 2 jurusan ilmu komputer di Universitas Qing, Beijing. Di kampus, ia dikenal sebagai mahasiswi tercantik di jurusannya dengan nilai akademik yang baik. Sedangkan di dunia virtual, WW merupakan satu-satunya wanita yang masuk ke dalam jajaran 10 pemain terbaik dalam role-playing game bernama A Chinese Ghost Story. Ia berada di dalam game tersebut dengan ID Luwei Wewe, seorang pendekar pedang wanita berjubah merah. Primadona jurusan ilmu komputer ini selalu menjaga privasi kehidupan nyata, bahkan ia tidak pernah menaruh foto dalam user ID-nya. Maka dari itu, isu mengenai dirinya seorang laki-laki berhembus cukup kencang. Rumor mengenai dirinya semakin memanas ketika ia dan suaminya dalam game yakni Zheng Sui Wuxiang yang diperankan oleh Zhang He bercerai. Hingga suatu ketika, pemain nomor 1 di game yakni Yi Xiao Nai He menghampirinya dan mengajak Wei untuk menikah agar mereka bisa berpartisipasi dalam kompetisi untuk pasangan dalam game tersebut. Wei setuju dan akhirnya mereka menjadi pasangan di dalam game tersebut. Namun tanpa diduga oleh Wei, suami virtualnya dalam game ternyata adalah Xiao Nai yang diperankan oleh Yang, seniornya di jurusannya. Xiao Nai sendiri merupakan mahasiswa tingkat akhir dengan nilai akademis cemerlang, berbakat dalam basket serta renang, pendiri perusahaan game Ziyi Technology, dan tentunya mahasiswa paling populer di kampusnya. Berbanding terbalik dengan Wei, Xiao Nai sudah tahu bahwa ia sosok di balik Luwei Wewe. Xiao Nai melihat Wei untuk pertama kalinya saat ia sedang berada di sebuah PC cafe. Bukan kecantikan fisik, Xiao Nai justru tertarik melihat kelihayan Wei saat bermain game. Dari situlah Xiao Nai memutuskan untuk mulai mendekatinya dalam dunia virtual lalu dunia nyata. Sekarang Xiao Nai harus menggunakan keahliannya baik di kehidupan nyata maupun online untuk menangkap hati BWW yang menggemaskan namun konyol. Tetapi apakah cinta mereka memiliki XP untuk berhasil? Atau akankah hubungan ini tidak pernah naik level? Penasaran? Tonton aja ya guys. Drama kedua Yang adalah The King's Avatar. Film ini diproduksi tahun 2019 yang ditayangkan di Tencent Video mulai 24 Juli 2019. The King's Avatar langsung menjadi hits di kalangan anak muda karena menyuguhkan alur cerita yang baru seputar dunia e-sport disertai efek visual yang memukau. Drama ini sangat fokus pada e-sport. Kalau kalian mencari kisah romansa pemain game sepertinya dalam drama ini kurang cocok. Tapi drama ini akan sangat memikat hati para penggemar games dan animasi.
Bagaimana karir sebagai pemain game profesional terkadang masih dipandang sebelah mata. Bagaimana para atlet esports ini berjuang demi mimpinya seperti layaknya atlet-atlet pada umumnya dikisahkan dengan apik dalam drama ini. The King's Avatar menceritakan tentang Yeshu, seorang pemain esports profesional dari pemain fiktif Glory, sejenis game MMORPG. Diceritakan bahwa Yeshu sudah bermain Glory selama 10 tahun. Yeshu adalah atlet esports dan kapten dari tim Excellent Era. Ia menggunakan avatar yang bernama One Autumn Leaf. Di bawah kepemimpinannya, tim Excellent Era mampu memenangkan kejuaraan Glory selama 3 tahun berturut-turut. Sampai suatu ketika manajer dari Excellent Era memberhentikan Ye Xiao dan memaksa Ye Xiao menyerahkan avatarnya One Autumn Leaf. Akhirnya Ye Xiao pergi ke sebuah warnet di depan kantor Excellent Era. Warnet itu bernama Warnet Happy. Ia pun melihat selebaran di dalam warnet bahwa pemilik warnet yang bernama Chen Guo sedang membutuhkan operator warnet. Akhirnya, Ye Xiao pun melamar kerja menjadi operator warnet tersebut. Saat Glory membuka server ke-10, Ye Xiao pun terkejut. Ye Xiao pun membuat akun baru Glory bernama Lord Grim. Dan tidak butuh waktu lama bagi Ye Xiao untuk mencapai popularitas di antara para pemain Glory yang lain karena kehandalannya dalam bermain Glory. Apakah Ye Xiao akan mampu bangkit kembali menjadi nomor 1 di Glory? Dan apakah Ye Xiao dapat membuat tim dan guildnya sendiri? Kamu bisa menonton serial ini di WeTV atau di Netflix. Penasaran gimana serunya dengan drama ini? Ditonton aja ya. Drama ketiga adalah You Are My Glory. Di situs My Drama List, You Are My Glory berskor 8,8. Sementara di laman IMDb, penonton memberi nilai 8,7. Wajib disimak buat kamu yang berencana menontonnya. Serial asal Tiongkok tahun 2021 ini memang ramai diperbincangkan meski sudah tamat di bulan Agustus 2021 kemarin. Tak hanya itu, review mengenai si drama satu ini juga banjir pujian. Ditambah kehadiran aktor populer yakni Yang Yang sebagai Yutu dan Dilraba Dilmurad sebagai Xiao Qingjing. Tontonan satu ini dijamin akan membuatmu terkesan. You Are My Glory sendiri merupakan drama adaptasi novel berjudul sama yang ditulis oleh Guman. Bergenre romantis aerospace, serial ini akan menyajikan kisah cinta manis yang siap membuatmu baper sampai gigit jari loh. Gak percaya? Simak sinopsis singkatnya berikut ini. You Are My Glory berfokus pada kehidupan selebriti populer bernama Xiao Qingjing yang diperankan oleh Dilraba Dilmurad. Sebagai seorang superstar, ia harus selalu menjaga citra paripurnanya di depan publik. Suatu ketika, wanita cantik ini berhasil ditunjuk sebagai brand ambassador dari satu perusahaan game. Sayangnya, Xiao Qingjing terancam kehilangan kepercayaan itu akibat satu video viral yang memperlihatkan dirinya saat bermain game. Dinilai tak berkompeten, ia dianggap bertolak belakang dengan reputasinya sebagai wajah dari perusahaan game yang diembannya. Langkah cepat langsung diambil Xiao Qingjing agar tidak kehilangan endorsementnya. Ia memutuskan mengikuti sebuah kompetisi game untuk membuktikan dan mengembalikan citranya yang sudah rusak tersebut. Keputusan inilah yang kemudian mempertemukan kembali Xiao Qingjing dengan cintanya saat SMA, Yutu, yang diperankan oleh Yang Yang. Saat masih sekolah, Yutu adalah bintang idaman karena sempurna dalam segala. Sementara Xiao Qingjing hanyalah seorang gadis biasa. Bisa dibilang cintanya pada Yutu bertepuk sebelah tangan. Yutu saat ini berprofesi sebagai seorang insinyur penerbangan. Ia juga merupakan seorang gamer ahli. Melihat peluang itu, Xiao Qingjing meminta Yutu untuk menjadi pelatihnya. Untuk kedua kalinya, Xiao Qingjing jatuh cinta kepada Yutu. Berbeda dengan masa lalu di mana keduanya asing dan tak mengenal, hubungan mereka yang semakin dekat membuat Yutu juga jatuh hati kepada Xiao Qingjing. Drama Cina You Are My Glory memiliki sebanyak 32 episode dengan durasi tayang selama 35 menit per episode. Untuk mengetahui kelanjutan reuni manis dari Xiao Qingjing dan Yutu, kamu bisa menontonnya lewat platform yang menyediakannya guys. Drama keempat Yang Yang adalah Who Rules the World atau Sang Penguasa Dunia, diadaptasi dari novel Xing Lingyue Qi Xi Tianxia yang diperankan oleh Yang Yang sebagai He Fengxi, pemeran utama pria,
dan Zhao Lusi sebagai Bai Fengxi, pemeran utama wanita. Cerita dua orang ini dimulai dari negara Dongyang, dipimpin oleh kekaisaran yang terbagi menjadi 7 bagian, dan semuanya di bawah pimpinan kekaisaran memimpin 6 prefektur dengan pelat Xuanji. Ada 2 orang terhebat di dalam dunia persilatan. Yang satu adalah pemilik pavilion air Yingwan, Hai Fengxi, dan yang satu lagi adalah pendekar wanita sekte Tian Shuang, Bai Fengxi. Mereka bertarung tanpa henti demi reputasi, dan yang anehnya, Hai Fengxi biasanya tidak berhubungan dengan orang lain. Setiap kali Bai Fengxi mengajak bertarung, Hai Fengxi pasti akan menyetujuinya. Di dunia persilatan bahkan terdengar di mana ada Bai Fengxi pasti akan ada Hai Fengxi. Awal kisah ini mengikuti persahabatan mereka yang selalu penuh dengan kesalahpahaman. Hai Fengxi merupakan orang yang selalu dihormati dan bersikap elegan. Lain halnya dengan Bai Fengxi, sang pasangan yang selalu bersikap sembrono meskipun niatnya adalah untuk membantu orang lain. Bahkan, kerap kali Hai Fengxi yang membantu Bai Fengxi untuk membersihkan masalahnya. Suatu hari, Bai Fengxi dikejar sebagai buronan setelah melindungi orang yang mencuri suatu benda bersejarah salah satu klan. Hai Fengxi pun turun tangan untuk membantu Bai Fengxi tanpa memberitahu alasannya. Lantas, akankah mereka berhasil menghindari orang-orang yang mengejar mereka? Dan apakah cinta mereka akan bersemi? Drama terakhir adalah Glory of Special Forces. Glory of Special Forces sudah mulai tayang sejak 5 April 2022. Yang berperan sebagai tokoh utama sebagai Yan Po Yue dan Li Yitong berperan sebagai tokoh utama wanita sebagai Ai Qian Sui yang bertugas di bagian informasi digital. Glory of Special Forces ini adalah sebuah drama modern bertema militer yang menampilkan sisi baru Yang. Bila dalam Who Rules the World, Yang adalah seorang pendekar sekaligus pangeran negara. Maka dalam Glory of Special Forces, ia adalah anak muda yang bermimpi menjadi tentara elit. Drama ini bercerita tentang perjalanan tumbuh kembang tentara baru Yan Po Yue. Yan Po Yue tumbuh di keluarga militer dan ia sendiri juga ingin membuktikan diri kepada ayahnya. Karena itu saat ujian kelulusan SMA dan masuk kuliah, ia pun mendaftar ke sekolah militer. Setelah masuk sekolah, ia belajar dan berlatih sangat keras. Kerja kerasnya terbayarkan dan ia menjadi salah satu tentara dengan prestasi tertinggi. Namun seberapa bagus pun kemampuannya, Yan Po Yue tetap tidak mendapatkan apresiasi dari guru dan pelatihnya. Bahkan sang pelatih menugaskannya ke tim koki. Hal ini dilakukan oleh pelatih bukan karena ia menganggap Yan Po Yue masih lemah, namun Yan Po Yue sendiri terlalu keras kepala. Ia tidak menganggap perlu ada teman dan selalu bertindak sendiri. Tentara seperti ini sekalipun sekuat apapun, di medan perang bukanlah tentara yang baik, apalagi di Special Force. Yan Po Yue pun akhirnya masuk tim koki dan bertugas untuk menyiapkan makanan para tentara. Tanpa ia duga, ia bertemu dengan banyak senior berkemampuan khusus. Di sini ia tidak hanya mengenali kelemahannya, tetapi juga berhasil mengubahnya. Ia belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dan mengenali pentingnya kerjasama dalam tim. Akhirnya ia berhasil masuk dalam tim Special Force, bekerja sama dengan teman-teman tim lain. Mereka berkali-kali berhasil menyelesaikan misi-misi sulit. Yan Po Yue pun berhasil menjadi tentara yang unggul seperti yang ia impikan. Lalu, bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja ditonton ya guys. Sekian video kali ini guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih.